kompleksitas dan totalitas dari sumber-sumber hukum dengan pertimbangan yang sungguh-sungguh, yaitu dengan melihat hierarki sumber hukum itu dan menafsirkan dengan menggunakan metode yang tepat atau sesuai dengan tata hukum yang bersangkutan. Oh, kamu masih fase 1 itu. Ya. Saya mintakan fase 2 tadi. Oh iya, Oke, mohon maaf apa-apa. Pak, dilanjutkan. Oh iya, baik. Udah cukup. Aidil Sahrun Abdi. Ya Pak, hadir. Oh, punya bukunya. Ada Pak, ada. Oke, fase kedua, Dil. Oke, fase kedua, memahami konsep-konsep yang diperbandingkan, yang berarti mengintegrasikan konsep-konsep itu ke dalam tata hukum mereka sendiri, dengan memahami pengaruh-pengaruh yang dilakukan terhadap konsep-konsep itu dengan menentukan unsur-unsur dari sistem dan faktor di luar hukum, serta mempelajari sumber-sumber sosial dari hukum positif. Oke, Joshua. Ada kau Joshua? Hadir Pak. Apa fase kedua? Kurang ini Pak, kurang jelas Pak tadi Pak. Alasan aja kau nih. Apa fase kedua? Mati pula kau. Ayo. Kurang jelas tadi Pak, kedengarannya Pak. Sudah nggak punya bukunya, nggak memperhatikan, telinganya juga nggak pernah dibersihkan, kamu ini. Viva, Delika, ada? Iya Pak, ada Punya Pak. bukunya Viva? Enggak Pak. Apa? Fase kedua? Fase kedua itu kalau nggak salah memahami konsep-konsep yang diperbandingkan dengan memahami unsur-unsur dan mempelajari sistem hukum, bukan Pak? Mantap. Joshua, ulangi. Jangan bilang nggak denger lagi, ku tinju kau. Konsep-konsep yang mempelajari perbandingan hukum Pak. Iyalah, pasti kita mempelajari perbandingan hukum. Apa yang dipelajari perbandingannya? Udah Pak tadi ya. Allah. Oh, ini. Mita Aprilia. Rasain. Nggak punya bukunya. Mita, ada Mita. Mita Aprilia. Mita Aprilia. Enak kalian di sana. Bisa ngilang. Mita Aprilia. Kelas apa dia? Kelas D, Pak. Niat kalian kuliah ini. Resti Dista Suwandi. Ada? Hadir, Pak. Resti punya bukunya? Ada, Pak. Oke. Tolong bacakan fase ketiga. Perhatikan yang lain. Siap-siap nanti saya tembak kamu. Fase ketiga itu ada dua. Yang pertama, melakukan penjajaran atau menempatkan secara berdampingan konsep-konsep itu untuk diperbandingkan. Use the position of the concept to be compared. Oke. Yang kedua itu, fase ketiga ini merupakan fase yang agak rumit. Metode ini ialah melakukan deskripsi, analisis, dan eksplanasi kriteria, yaitu bersifat kritis, sistematis, dan membuat generalisasi dan harus cukup luas meliputi pengidentifikasian hubungan-hubungan dan hubungan itu. Oke, thank you. Putri, ada Putri?
Putri Agustina. Iya, Pak. Punya Ada, bukunya Pak. kamu? Ada, Pak. Punya bukunya? Nggak usah. Gitu. Kenapa, Pak? Maaf, Ya, Pak. udah cukup. Saya mau nanya yang nggak punya bukunya aja nanti. Oh, iya, Pak. Andika Agung. Hadir. Hadir, Pak. Punya buku ya kamu? Enggak, Pak. Ada berapa fase 3 tadi? Tadi yang saya tangkap adalah melakukan fase 3 Ada berapa penjajaran. fase? Tadi kurang jelas, Pak, suaranya putus-putus. Apa yang kamu tangkap apa? Yang saya tangkap tadi fase ini adalah melakukan penjajaran atas konsep untuk diperbandingkan. Dan fase ini agak rumit. Hanya itu saja, Pak, yang saya tangkap. Karena rumit kamu nggak bisa menjelaskan ya? Kurang jelas, Pak, tadi suaranya. Oke, perhatikan makanya. Sudah ditolong, sudah dibantu oleh kawannya, dibacakan bukunya, nggak perlu beli buku, masih juga nggak mau memperhatikan. Jadi menurut Konstantinesco, dalam upaya kita mempelajari atau proses perbandingan hukum itu ada tiga fase. Fase pertama itu fase mempelajari konsep yang diperbandingkan dan menerangkan sumber aslinya. Studying the concept and examining them at the original source. Bagaimana kita bisa mempelajari, bagaimana kita bisa memperbandingkan hukumnya mereka kalau kita tidak memiliki their original source. Sumber aslinya mereka itu di mana, apa. Jadi kita tidak cuma membandingkan, oh ini KUHP Indonesia, oh ini KUHP Prancis, oh KUHP Indonesia tipis, oh KUHP Prancis lebih tebal. Tidak sekedar begitu saja. Tapi kita mencoba mempelajari studying the concept. Konsepnya. Karena menurut Ewald, untuk mempelajari perbandingan hukum pidana itu tidak hanya memperbandingkan aturan-aturan hukumnya, tapi kita mempelajari basic konsepnya atau basic ID-nya. Ide dasarnya mereka bikin hukum itu apa sih? Ide dasarnya KUHP kita seharusnya apa? Seharusnya sumber aslinya hukum Indonesia ada di mana seharusnya? Pancasila, Pak. Pancasila, Pak. Sumber segala hukum adalah Pancasila. Harusnya kita mempelajari hukum pidana Indonesia kita itu dari Pancasila. Ya udah telat kau. Pancasila. Ya udah cukup. Sudah dengar saya juga. Nah, persoalannya, apakah KUHP kita berasal dari Pancasila? Belanda, Pak. Tidak, Pak. Tidak. Lalu kemudian para guru-guru besar, eyang-eyang guru kalian, salah satu di antaranya Prof. Barda, membuat rancangan undang-undang KUHP kita, kok ditolak oleh mahasiswa? Padahal para guru-guru besar itu kan membuat RUU KUHP kita mendasarkan pada original source-nya, pada sumber aslinya hukum kita ya ada di Pancasila. Kok ada mahasiswa yang menolak RUU KUHP itu? Berarti memang pola pandangnya pola pandang kolonial gitu. Wah, kita jangan sampai KUHP kita berbasis dari Pancasila, ayo kita tolak. Ya, itu kan anehnya gitu, anak bangsa kita ini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah fase memahami konsep yang diperbandingkan, yang berarti mengintegrasikan konsep-konsep itu ke dalam tata hukum mereka sendiri dengan memahami pengaruh-pengaruh yang dilakukan terhadap konsep-konsep itu dengan menentukan unsur-unsur dari sistem dan faktor di luar hukum serta mempelajari sumber-sumber sosial dari hukum positif. Bahwa satu undang-undang dibentuk
itu setidaknya harus memiliki 3 landasan. Landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Ya, Arif Darmawan. Tadi undang-undang dibentuk ada berapa landasan? 3 dasar, Pak. 1 filosofis, 2 sosiologis, 3 itu yuridis. Itu undang-undang loh, bukan KUHP ya. Artinya KUHP kan berarti lebih kompleks lagi. Sebelum dibuat undang-undang itu, harus melihat filosofisnya negara itu apa sih? Ya lagi-lagi harus melihat KUHP apa, Pancasila kita, Undang-Undang Dasar kita itu juga kan memuat filosofi negara kita. Atau tujuan dari undang-undang itu dibentuk. Selain itu juga bagaimana landasan sosialnya? Apakah masyarakat sudah dimintai pandangan? Contoh misalnya yang sedang ramai akhir-akhir ini, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja kan. Kenapa ditolak? Karena sebagian masyarakat mengatakan tidak ada ini upaya untuk menangkap, menampung suara-suara rakyat, terutama buruh misalnya. Terbukti buruh menolak, walaupun ada sebagian juga yang terpengaruh oleh hoax, informasi-informasi yang nggak benar juga. Tetapi pada prinsipnya, satu undang-undang lahir itu harus juga memenuhi landasan sosiologisnya. Iya, kira-kira tepat nggak kalau undang-undang ini diterapkan di satu tempat tertentu. Terlebih kalau misalnya itu berkaitan dengan perda. Karena satu wilayah dengan wilayah yang lain, itu kan berbeda karakteristiknya. Ada yang pernah mendengar ubi societas ibius, istilah itu? Apa artinya? Di mana ada masyarakat. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Oke. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum, Pak. Oke, semua benar. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Di mana ada hukum, di situ ada masyarakat. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Kebalik kamu. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Artinya apa? Hukum yang dibuat itu hukum yang tumbuh dari masyarakat itu. Hukum yang berasal dari negerinya dia sendiri. KUHP kita kira-kira berasal dari negeri kita sendiri bukan? Bukan, Pak. Bukan, Pak. Katanya ubi societas ibius. Bukan, Pak. Kenapa kira-kira kita sampai hari ini masih menggunakan KUHP yang bukan ubi societas ibius? Dari Belanda, Pak. Ya, kenapa masih pakai dari Belanda? Kan katanya ubi societas ibius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Berarti hukum yang ada di daerah itu, ada di kompleks itu. Itunya, Pak. Soalnya kan Indonesia. Pak izin. Kenapa? San, teruskan. Teruskan, San. San Habib, terusin. Kamu yang ngomong nggak tadi? Kenapa? Itu, Pak, karena kan Indonesia kan dari Sabang sampai... Apa, Pak? Iya, Pak. Nah, soalnya kan dari Indonesia itu kan, dari Sabang sampai Merauke kan ada hukum-hukum kayak adatnya gitu, Pak. Sehingga kalau mau iya, karena ada hukum adat-adat yang banyak, yang karena Indonesia itu multikultur, makanya sulit untuk menyatukan menjadi kayak satu standar hukum sendiri gitu, Pak. Soalnya kan di setiap daerah sendiri ada adatnya sendiri, ada hukum adatnya sendiri gitu, Pak. Jadi lebih baik Terus kita pakai hukum Belanda gitu. Kita juga terbiasa menggunakan hukum Belanda dari kolonial itu, Pak. Ya, harusnya landasan awalnya adalah karena kita dijajah. Artinya hukum pidana kita ya hukum pidana untuk sudah terbiasa terjajah. Ya, iya, sudah cukup. Oke, sudah cukup. Terima kasih. Ya, artinya hukum pidana kita ya warisannya kolonial. Hukum pidana kita itu diterapkan untuk masyarakat terjajah. Kalau kalian dulu belajar PIH, PHI itu kan ada golongan-golongan masyarakat kan, ada golongan inlander, bungsutra, ada golongan
apa Eropa, dan ada golongan lagi timur gitu ya. Nah, dari situ aja mental kita itu masih mempertahankan mentalitas hukum jajah. Lalu bagaimana kita bisa mau melakukan perubahan atau reformasi hukum pidana kita kalau kita sendiri tadi original source-nya kita nggak mau gali. Lalu kemudian di fase kedua itu kan kita ada mempelajari sumber-sumber sosial dari hukum positif. Nggak ada itu alasan mentang-mentang kita punya suku beragam-ragam dan lain sebagainya. Nggak ada alasan. Kalau saudara membaca di ketentuan asas legalitas, yang kedua itu dengan tidak mengurangi asas legalitas, juga KUHP kita menampung hukum yang hidup dalam masyarakat. Ya kalau memang cocok untuk masyarakat tertentu, ya digunakanlah undang-undang itu, pasal tersebut, hukum adat tersebut. Oke, kita skip dari Konstantins yang punya buku. Coba buka halaman halaman 26. Halaman 25-nya dulu. Zalfa Nurhalisa, kamu punya bukunya? Zalfa. Punya, Pak. Oke. Bisa tolong dibacakan yang menurut Prof. Darto. Ada 2 manfaat dari situ. Dua manfaat mempelajari sistem hukum asing itu, A yang bersifat umum, sama B yang bersifat khusus. Perhatikan yang bersifat lain. umum. Bentar dulu, siapa? Yang lain perhatikan. Oke, Pak. Bisa saya tembak siapapun. Silakan Java. Yang bersifat umum terbagi menjadi 3, yaitu 1. Memberi kepuasan bagi orang yang berhasrat ingin tahu yang bersifat ilmiah. 2. Memperdalam pengertian tentang peranata masyarakat dan kebudayaan sendiri. 3. Membawa sikap kritis terhadap sistem hukum itu sendiri. Yang Oke, bersifat cukup dulu, khusus. Java. Cukup. Terima kasih Java. Oke, Pak. Joshua, jangan sampai lu nggak denger lagi nih. Joshua. Cecer loh sampai manapun. Nah, udah hilang lagi si Joshua. Kiranya nggak bakal dipanggil lagi dia. Joshua, mana kau lai? Hilang lagi loh. Satu kali lagi saya panggil Joshua Fernando. Makanya saya malas kuliah online itu gini nih, kalian nggak memperhatikan. Percuma, useless, orang yang nggak menghargai ilmu tuh ya siapa aja dan karmanya. Ini instan karma nih. Joshua Fernando. Kemarin aja di sebelah saya kuliahnya Prof. Pak Beni ketawa-ketawa dia. Willy, kamu sudah punya bukunya sekarang, Willy? Willy Cakli. Ya, Pak. Apa, Will? Sudah ada bukunya sekarang? Udah beli, Pak, cuma belum dikirim ke rumah, Pak. Apa menurut Prof. Sudarto? Yang secara tadi patah-patah sih, Pak, dengarnya secara umum, hilang lagi secara agak patah-patah Pak tadi itu, Pak. Suara Bapak aja patah-patah.
Benar nggak? Halo, Willy. Iya, Pak. Ya, Benar nggak saya ngomong apa? enggak. Ya, memang suara saya nggak keluar. Berarti kamu dengar suara saya. Pura-pura aja kamu. Saya ini orang kriminolog. Coba tolong dibacakan lagi siapa sebelum yang baca tadi. Saya Pak Ya, Zalfa. Jalva. Yang bersifat umum, Ya, 1. supaya Memberi kepuasan. Willy tidak terputus-putus dengarnya. Oh, baik Pak. 1. Memberi kepuasan bagi orang yang berhasrat ingin tahu yang bersifat ilmiah. 2. Memperdalam pengertian tentang peranata masyarakat dan kebudayaan sendiri. 3. Membawa sikap kritis terhadap sistem hukum sendiri. Terima kasih Jalva. Nomor 2 Willy. Saya cuma nanya nomor 2 aja. Memberi hasrat, Pak. Bersifat ilmu. Ya, kamu dengar jelas kan? Anissa Robiatul. Hadir? Saya, Pak. Ya. Punya bukunya? Ada, Pak. Baik, yang bersifat khusus Anissa. Ya, yang pertama, yang bersifat khusus sehubungan dengan dianutnya asas nasional aktif dalam KUHP kita, yaitu pasal 5 ayat 1 kedua, bahwa aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi warga negara yang di luar Indonesia melakukan salah satu perbuatan yang oleh suatu aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut perundang-undangan negara di mana perbuatan dilakukan diancam dengan pidana. Oke. Jadi fungsi atau manfaat dari kita mempelajari perbandingan hukum menurut Prof. Sudarto ada 2, bersifat umum dan bersifat khusus. Yang pertama, memberi kepuasan bagi orang yang berhasrat ingin tahu yang bersifat ilmiah. Kalian kan orang yang mengaku masyarakat ilmiah, masyarakat akademik. Kehidupan kalian, napas kalian itu harusnya berbau-bau ilmiah. Karena ilmu kita ini ilmu hukum, ya berarti ilmiahnya kita adalah ilmu hukum. Ilmiahnya hukum, apalagi hukum pidana. Salah satu bentuk manfaat dari perbandingan hukum pidana yang saya rasakan saja, tesis saya kemarin, saya menggunakan metodologinya perbandingan hukum pidana. Kenapa? Karena pada saat itu Indonesia belum mengatur tentang satu aturan hukum peradilan pidana anak. Di negara lain sudah mengatur itu, bagaimana anak diproses dalam jalur pidana. Ada paradigma baru, restoratif justice di negara-negara lain. Tetapi ternyata saya tidak tertarik untuk melihat pengaturan tentang restoratif justice di negara lain. Di negara Indonesia juga ada. Ternyata di Baduy itu sudah restoratif justice. Makanya saya melakukan riset tesis saya, yaitu membandingkan bagaimana sih pengaturan hukum pidana anak yang ada di Indonesia dengan yang di Baduy. Padahal Baduy sama-sama negara Indonesia. Tapi kan dalam ilmu perbandingan itu ada keluarga hukum, diantaranya kan ada traditional law yang bisa kita comparison. Hukum Indonesia itu ikutnya ke family law mana? Hukum Indonesia itu Anglo-Saxon atau Eropa kontinental? Eropa kontinental, Pak. Eropa kontinental, Pak. Kalau dari 2 keluarga Eropa kontinental dengan Anglo-Saxon bisa kita lakukan perbandingan.
Begitu juga kita bisa melakukan perbandingan antara Eropa kontinental dengan traditional atau religious law. Walaupun di negara yang sama, Baduy menerapkan traditional law. Sementara negara kita tadi, Eropa kontinental. Nah, di situ bisa saya perbandingkan. Walaupun tidak lintas negara, tetapi berada dalam family law yang berbeda. Saya dapat kekayaan banyak setelah saya melakukan penelitian, karena ada saya ingin, seperti Prof. Darto tadi katakan, bagi siapapun yang ingin memenuhi hasrat ingin tahunya yang bersifat ilmiah, kita bisa tahu, oh ternyata di negara Yunani pengaturan hukum pidananya begini. Oh ternyata untuk di negara Timbuktu misalnya, atau di Israel pengaturan hukumnya begini. Ada kepuasan tersendiri ketika kita memiliki hasrat ingin tahu. Menurut Prof. Sudarto yang kedua, memperdalam pengertian tentang peranata masyarakat dan kebudayaan sendiri. Kadang-kadang kita harus bercermin melihat kebudayaan orang lain sehingga kita sadar, oh ternyata budaya kita begini tuh. Kita baru malu ketika orang-orang bule bisa main gamelan, ini enggak? Kita baru rame ketika tempe diklaim oleh orang Jepang, hak mereknya, terus kemudian ciptanya itu diambil oleh Jepang. Terus kemarin kemana aja gitu? Kita baru malu ketika apa tuh yang diklaim oleh orang Malaysia itu? Kita baru batik silat diantaranya kan sama apa itu dari Madura juga kan diklaim oleh orang Malaysia. Ketika kita melihat kebudayaan atau dalam hal ini hukum juga sebagai produk kebudayaan dari satu negara dan satu masyarakat, baru kita kemudian menyadari. Contoh yang tadi baru saya sampaikan, ketika muncul konsep baru dalam paradigma hukum, selama ini paradigma hukum yang kita terapkan yaitu retributive justice. Retributive justice itu bercirikan kepada hukum pembalasan. Hukum pembalasan. Jadi metode hukum pidana yang kita lakukan sekarang itu ya menerapkan dari budaya hukum zaman Babilonia kuno. Hutang nyawa bayar nyawa, hutang mata bayar mata, hutang tangan bayar tangan, hutang darah bayar darah, hutang rokok bayar nanti ya. Jadi tapi karena kita kemudian mengaku sebagai hukum manusia yang modern, kemudian tidak sebrutal itulah gitu. Hutang mata terus kemudian dicolok matanya, nggak begitu. Tapi dengan cara hukum pidana kemudian tetap saja konsepnya adalah konsep pembalasan, yaitu dalam paradigma retributive justice. Nah, kemudian berkembang nih satu konsep baru yaitu restorative justice. Masyarakat pembelajar ilmu hukum, siap, thank you for your coffee. Barusan tadi ditraktir sama Pak Dadang. Oke, paradigma restorative justice itu ternyata punyanya kita, punyanya hukum Indonesia, punyanya kebiasaan kebudayaan hukum dari kita, yang itu ada di Baduy ternyata. Orang Baduy itu sangat restoratif justice sekali. Karena konsepnya restoratif justice itu to restore. Restore itu kembali ke restitutio in integrum, kembali ke kondisi semula. Kalau kalian ngetik punya file di laptop kalian, terus kemudian kalian nggak menginginkan file itu, kan klik kanan delete kan. Kalau di delete berarti lari ke folder recycle bin, ya nggak? Nah, ketika suatu waktu ternyata memerlukan itu, file yang kemarin udah gua hapus nih, berarti kan ngebuka file folder recycle bin. Ternyata masih ada tuh file-file yang kemarin, yang sebelum-sebelumnya kita hapus. Ketika kita klik kanan,
ada muncul restore kan, restore. Kalau diklik maka akan kembali ke folder semula. Kembali ke kondisi semula. Ketika tadinya damai, lalu kemudian ada konflik, hukum hadir. Hadirnya hukum itu harusnya mengembalikan pada kondisi yang damai. Kondisi damai. Hukum hadir itu kan untuk menyelesaikan konflik. Kembali ke kondisi semula. Restitutio in integrum. Tetapi model penerapan penegakan hukum kita itu kan tidak ada yang kembali ke kondisi semula. Semua maju. Kalau misalnya ada perkara lalu kemudian kalah di pengadilan negeri, kalian punya hak untuk lanjut kemana? Banding ke pengadilan tinggi. Banding ke pengadilan tinggi. Masih kalah di pengadilan tinggi. Apalagi upaya hukumnya? Kasasi Mahkamah Agung. Kasasi Mahkamah Agung. Masih kalah juga, masih belum puas juga. Apa yang dilakukan? PK, peninjauan kembali. Peninjauan kembali, undang-undangnya dirubah. Kalau PK masih kalah juga, ya kudeta negaranya. Kamu yang jadi pemimpinnya, kamu yang jadi presidennya. Bikin undang-undang presiden pasal 1 tidak bisa dihukum. Kalau pasal 2 presiden, kalau presiden salah melanggar hukum lihat pasal 1, pasti nggak bisa dihukum. Itu salah satu ciri khas yang bisa kita lihat bahwa penerapan hukum kita yang retributif itu lebih mengedepankan ketidakpuasan. Orang yang tidak puas pasti akan balas dendam terus. Konsepnya kan tadi mata bayar mata. Nggak puas mata saya berdarah, mata kamu juga harus saya berdarahkan. Tetapi konsepnya restoratif justice itu kembali ke kondisi semula. Tadinya damai, lalu kemudian konflik muncul, hukum hadir untuk kembali ke kondisi semula, kondisi yang damai. Tapi yang sekarang kan enggak. Kalah di kasasi, kalah di PN, maju ke PT, PT kalah, maju ke MA, MA kalah, maju ke MK. Enggak ada yang bersifat mundur. Kebudayaan kita sebenarnya mengajarkan kita untuk kembali ke kondisi semula. Restitutio integrum. Restoratif justice banget sebenarnya. Karena salah satu ciri dari restoratif justice itu menyelesaikan masalah dengan berkumpul bersama. Itu kan cirinya negara kita, cirinya bangsa kita. Yaitu musyawarah untuk mufakat. Baik. Itu lalu kemudian sebentar lagi, sedikit lagi. Kita buka halaman berikutnya menurut René David. Muhammad Ishak 77, ada? Pak, saya. Ishak punya bukunya? Saya punya bukunya tapi bukan buku Prof. Barda, Pak. Apa bukunya? Buku yang kemarin referensi dari Pak Ridwan, Pak. Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana. Di sini juga ada René David, Pak. Oke. Terkait salah satu manfaat dan arti penting dari perbandingan hukum adalah agar dapat lebih baik memahami dan mengembangkan hukum nasional itu sendiri, Pak. Sekian, cukup. Hah? Menurut René David begitu dia? Iya, di sini di ketentuan yang kalau tadi menurut Sudarta dalam mempelajari perbandingan hukum, kalau di sini menurut René David dan Bierle, salah satu manfaat dan arti penting dari perbandingan hukum adalah agar dapat lebih baik memahami dan mengembangkan hukum nasional. Pak. Ada yang punya bukunya? Bukunya Prof. Barda ada yang punya? Karena nggak cuma satu di situ. Tadi siapa tuh yang pakai nama Ajay Tarofi? Ya. Ajay Tarofi. Ya lo. Yang ini. Ini berdenyut-denyut ini sakit ini.
Menurut Rene David. Siapa? Pertama berguna untuk oh ya kamera ya. Iya, kamera. Ajeta Rofi yang saya tanya tadi. Siapa nama lu? Rofi Pak. Hah? Rofi. Ini Iya, ketua kelas ini pakai namanya Ajeta Rofi juga. Iya Pak, soalnya kita lagi di sawah Pak, ladang Pak. Enggak gitu dong. Ya. Ya Kamu kita punya lagi bukunya berladang. juga. Ada Pak, kita dua-duanya. Ya, bacain dong. Yang paling progresif kali ya. Siapa? Menurut Rene David dan Berley, yang pertama itu berguna dalam penelitian hukum yang bersifat historis dan filosofis. Yang kedua, penting untuk memahami lebih baik dan untuk mengembangkan hukum nasional kita sendiri. Yang ketiga, membantu dalam mengembangkan pemahaman terhadap bangsa-bangsa lain dan oleh karena itu memberikan sumbangan untuk menciptakan hubungan atau suasana yang baik bagi perkembangan hubungan internasional. Udah Pak. Tadi sebelumnya yang bacain siapa? Thank you. Ajeta. Siapa tadi yang bacain buku? Sebelumnya tadi namanya Isak. Iya, Bang Isak. Ya, Bang Isak. Ya, Sak. Kamu pakai bukunya siapa tadi, Sak? Saya pakai lihat bukunya Pak Ridwan, Pak. Bukunya Pak Ridwan. Iya, Pak yang Ridwan kan itu ya referensi pakai dia referensinya bukunya Prof Barda kan? Iya, Pak. Coba lihat di note footnote-nya. Iya, Pak. Pakai buku perbandingan hukum pidana nggak? Iya, dia pakai Barda Narwawi Arif, kebijakan legislatif dan penanggulangan kejahatan dengan pidana penjara. Oh, pantesan. Harusnya yang dikutip yang ini. Jadi lengkap, ada 3. Iya, Pak. Makanya Tadi ada kalian ini cuman yang terkait di nomor 2 kalau tadi si Rofi menjawab di terkait tentang mengembangkan dalam hukum nasional itu aja Pak. Ternyata ada 3 poin. Ya Pak. Ya, jadi kita dengan belajar perbandingan hukum pidana itu berguna dalam penelitian hukum yang bersifat historis dan filosofis. Jadi kita bisa tahu tuh filosofinya dari undang-undang itu dibentuk bagaimana dan juga historisnya. Contoh ada perbedaan filosofi dari histori sebuah undang-undang berubah, yaitu dari undang-undang pengadilan anak dan undang-undang sistem peradilan pidana anak. Dalam undang-undang pengadilan anak, paradigmanya dia masih menggunakan paradigma retributive justice. Masih belum memahami bahwa anak itu masih dalam proses perkembangan, tumbuh kembang. Bahwa dalam ilmu kriminologi itu ada bahaya labeling. Labeling itu kalau seseorang sudah dicap sebagai penjahat, sekalipun dia sudah menjalani hukumannya, dia masih tetap akan dicap sebagai mantan penjahat. Secara historisnya, undang-undang pengadilan anak ini kemudian digantikan dengan undang-undang sistem peradilan pidana anak. Undang-undang nomor 11 tahun 2012. Yang memiliki filosofi yang berbeda, yaitu dengan menggunakan konsep restoratif justice yang kedua. Yang pertama tadi pakai konsep retributive justice. Nah, ini saja kita baru membandingkan 2 undang-undang yang mengatur hal yang sama. Jadi kita bisa melihat historis bagaimana awal terbentuknya satu produk undang-undang itu, tapi juga kita bisa melihat bagaimana filosofisnya undang-undang tersebut. Contoh yang mudah lagi sekarang yang sedang lagi hit, undang-undang Omnibus Law misalnya. Kenapa tiba-tiba ada undang-undang baru yang ngobok-ngobok undang-undang sebelumnya yang sudah ada? Sementara setiap undang-undang itu kan punya latar belakang historis dan punya filosofi masing-masing. Contoh misalnya yang kemudian berimbas adalah bagaimana tentang yang berkaitan dengan lingkungan. Undang-undang yang berkaitan dengan lingkungan kita kan punya filosofi tersendiri. Tapi kemudian ada undang-undang Omnibus Law yang
mencomot beberapa pasal dari undang-undang undang-undang tentang lingkungan tadi misalnya, itu kan filosofinya berbeda. Filosofi yang sekarang kan bagaimana menguntungkan, bagaimana bisa menarik investor sebesar-besarnya ke negara kita. Sementara undang-undang perlindungan lingkungan sebelumnya filosofinya adalah bagaimana negeri kita, alam kita bisa tetap lestari. Itu saja bisa terlihat. Apalagi kita membandingkan dengan negara lain, undang-undangnya negara lain, KUHP-nya negara lain. Dari satu manfaat yang tadi Rene David katakan, kita bisa mempelajari bagaimana nilai histori dan nilai filosofinya. Oke, begitu saja. Tolong tadi ketua kelas di data, di screenshot, tapi tadi saya juga udah meminta recordnya dari Sarah. Nanti akan saya lihat lagi siapa-siapa saja yang hadir, siapa-siapa saja yang live, siapa-siapa saja yang tidak menyalakan kameranya. Nyalain kamera. Oke, sebelum kita off, coba screenshot. Ada yang bisa men-screenshot? Sarah bisa screenshot? Biar nanti kita bikin dokumentasinya. Iya, tapi nggak semuanya bisa ke screenshot Pak kalau di Google Meet. Kan screen terus geser nanti screen kedua gitu kan? Iya nggak? Itu nggak? Aku ganteng dulu. Oke. Kamu udah rusak dari lahir itu. Ya, Oke, sudah bisa? ya Baba ya Pak. Yuk. Ya sudah Pak. Ya, 1, 2, 3. Sebentar, bukunya diangkat bukunya. Ya sudah Pak. Sekali lagi. Cucu Prof Barda. Yang keberapa Pak ya? Kamu cucu ke 388. Sebentar ya Pak, nyimpan gambar yang pertama dulu. Ya. Bukunya angkat semuanya, yang punya buku. Yang nggak punya buku kasihan deh lu. Sudah kah? Udah kering nih senyum saya. Nggak kerasa. Ya, 1, 2, 3. Ya sudah Pak. Oke, thank you. Ingat tadi kelas mana yang belum saya beri tugas untuk meresum general prinsipal hukum pidana Inggris. Kelas berapa aja tadi yang belum? Kelas D, Pak. Kelas D, Pak. Kelas C, Pak. Oke. Kelas C, Pak. Di setiap, di setiap kelasnya masing-masing, saya tunggu sampai dengan habis jadwal kuliahnya. Maksimal. Seperti biasa, tunggu di email saya, tulis tangan, kirim di PDF kan, kirim email tugas paalit@gmail.com. Oke, kalau ada yang belum tahu, tanya ke ketua kelasnya emailnya apa. Tapi nggak mungkin kan, semua udah pernah bikin tugas kan. Baik, juga persiapan, mungkin saja, ini si Joshua baru keluar ternyata tadi. Mungkin saja nanti UTS kita lisan seperti ini. Nanti saya akan sebut satu-satu kalian per kelas masing-masing. Jadi persiapkan diri kalian. Saya tidak akan keluar dari apa yang sudah saya tugaskan dan apa materi yang sudah saya beri, entah itu PPT ataupun misalnya tugas resume atau yang hari ini kita bahas. Oke? Terima kasih. Tetap sehat selalu. Mudah-mudahan kita terhindar dari COVID dan tetap jaga keselamatan diri dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Ya Pak. Kembali Pak. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak. Terima kasih Pak. Horor hari ini horor sekali.